Karya Allah dalam kepelbagaian. Pembahasan mengenai karunia Allah dalam kepelbagaian amat penting karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, agama maupun kelas sosial. Masih banyak orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya, maupun kelompok bangsanya yang merupakan kelompok terbaik dibandingkan dengan yang lain. Pemahaman seperti ini berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Manusia diciptakan Allah dalam berbagai keunikan, antara lain warna kulit dan ciri-ciri fisik. Berbagai keunikan ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada. Bukan hanya menghargai, namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman itu meliputi suku bangsa, agama, budaya, daerah, dan sebagainya. Keberagaman ini kemudian dipersatukan oleh budaya gotong royong dan semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang hendak mempersatukan berbagai perbedaan tersebut dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Namun demikian, budaya dan semboyan tersebut takkan terwujud jika tidak dilakukan dalam praksis atau tindakan nyata. Manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang ada tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang dari berbagai tingkatan sosial. Contohnya, Nikodemus, Zakheus, dan perempuan Samaria. Demikian juga Rasul Paulus ketika dia berada di Athena berdialog dengan para pengikut penyembah berhala, Stoa dan Epikuros. Rasul-rasul lain juga berbuat serupa. Dalam berbagai cerita mengenai interaksi Tuhan Yesus dengan manusia, nampak bahwa kasih dan keadilan yang ditunjukkannya berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Ia membiarkan dirinya diminyaki oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan pendosa. Ia juga makan bersama para pemungut cukai. Ia meminta air minum dari seorang perempuan Samaria. Ia menyembuhkan orang tanpa melihat dari mana asal mereka. Bahkan ia memperluas makna keselamatan yang berasal dari Allah yang tadinya hanya untuk orang Yahudi menjadi keselamatan untuk segala bangsa. Berbagai kenyataan ini dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kehidupan damai dan berkeadilan dalam kepelbagaian manusia. Petrus berkata, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni." 1 Petrus 3 ayat 15. Membaca kutipan dari bagian Alkitab tersebut, jika dikaitkan dengan topik pembahasan pada pelajaran ini, ada beberapa makna yang dalam. Yang pertama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Semua ajaran Yesus dan kekudusannya
harus dihayati, dijalankan, dan dipelihara. Orang Kristen tidak mungkin melakukan ajaran imannya jika tidak menguduskan Tuhan. Yang kedua, mempertanggungjawabkan iman. Tiap orang dipanggil untuk selalu siap mempertanggungjawabkan imannya, termasuk di dalam identitas kamu sebagai remaja Kristen. Jadi menjadi remaja Kristen bukanlah sekedar identitas seperti yang tertulis dalam KTP, melainkan menyangkut seluruh sikap hidup yang harus kamu tunjukkan pada orang lain. Dengan cara itu, orang-orang menyaksikan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Ketiga, dengan lemah lembut dan hormat serta hati yang murni. Salah satu ciri khas remaja Kristen yang dapat ditampakkan adalah sikap lemah lembut, ketulusan hati, serta menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Dalam pergaulan dengan orang lain yang berbeda, kamu dapat melakukan apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu dapat menguduskan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman, serta bersikap lemah lembut ketika bergaul dengan mereka yang berbeda denganmu. Identitas sebagai orang Kristen bukanlah sekedar sebuah identitas, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan. Itulah yang akan menunjukkan identitas kamu sebagai remaja Kristen. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, karena dari berbagai kepelbagaian itu, hidup manusia menjadi amat kaya laksana pelangi yang warna-warni. Dalam kepelbagaian warnanya, pelangi menjadi indah dipandang mata. Tiap warna memberikan kontribusi bagi keindahan itu. Umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari berbagai daerah, negara, suku, bangsa maupun ras, etnis, dan agama. Mengapa keragaman agama, budaya, dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain? Menurut Xiao Chong, karena dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama, dan gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi itu. Sebagai contoh, pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap etnis Yahudi yang dilandasi oleh kebencian ras serta pemahaman yang keliru mengenai keunggulan bangsa sendiri. Sikap seperti ini cenderung memecah belah komunitas manusia. Dalam Perjanjian Lama, rencana penebusan Allah sudah mencakup segala bangsa dari berbagai ras dan etnis melalui Abraham. Ketika dikatakan bahwa oleh karena dia atau Abraham, segala bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Kejadian 18 ayat 18 dan pasal 26 ayat 4. Dan rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Itu dalam Yesaya 56 ayat 7. Di antara semua keragaman ciptaan Tuhan, keragaman budaya manusia, perbedaan etnis dan bahasa juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang baik. Kadang-kadang orang Kristen melihat keragaman budaya sebagai bagian dari dunia yang jatuh, sebagai kutukan. Narasi Alkitab tentang Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9, sering digunakan untuk membenarkan pandangan yang negatif itu. Padahal dalam cerita mengenai Menara Babel, campur tangan Tuhan dan penciptaan beragam bahasa benar-benar memaksa orang-orang Babel untuk memenuhi perintah Allah yang semula dalam Kejadian 1 ayat 28, yaitu untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya.
sesuatu yang ingin dihindari oleh orang-orang Babel dengan mendirikan menara sampai ke langit. Mereka tidak ingin tersebar ke segala penjuru bumi. Mengenai hal ini diulang sampai 3 kali pada ayat 4, 8, dan 9. Jika Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepelbagaian pada manusia, itu merupakan bukti bahwa semua manusia dari berbagai ras, etnis, dan gender diberkati tanpa kecuali. Kepelbagaian juga memperoleh tempat ketika pada hari Pentakosta, para rasul dan orang percaya dimungkinkan berbicara dalam berbagai bahasa. Melalui kejadian ini, jangkauan budaya diperluas menjadi lintas budaya, termasuk bahasa dipakai dalam kesaksian dan pemberitaan. Dengannya, gereja membuka diri terhadap berbagai bahasa dan budaya sebagai sarana pemberitaan. Dalam surat Galatia 3 ayat 28 dikatakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Allah mengasihi semua ciptaannya. Ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul dengan orang lain yang berbeda dengan kamu malahan semakin memperkaya pengalaman hidup kamu, sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.